Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang berjudul Pembelajaran Interaktif Menggunakan Media Videografi. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Sefira Mahardika Nur Sahid dan teman saya Nita Zulfiani dengan dosen pengampu Bapak Aiman Faiz MPD. Mari disimak baik-baik ya. Baik, kita mulai dari pengertian videografi. Videografi dalam bahasa Indonesia sebetulnya terdiri dari dua kata, yaitu video yang artinya gambar bergerak dan grafi yang merupakan kata serapan dari Yunani, yaitu graphia yang artinya menulis. Videografi adalah sebuah proses merekam video, baik berupa visual atau visual dan audio. Suatu momen yang dapat dinikmati di kemudian hari, baik sebagai sebuah kenangan ataupun sebagai bahan kajian untuk mempelajari apa yang sudah pernah terjadi. Videografi sendiri banyak digunakan oleh berbagai kalangan untuk berbagai kepentingan, mulai dari individu hingga kelompok, dan bahkan setiap negara dapat dipastikan memiliki arsip tentang sejarah negaranya dalam bentuk video. Videografi merupakan media yang digunakan untuk merekam kejadian menjadi satu gambar dalam bentuk suara atau video. Untuk membuat videografi yang berkualitas, dibutuhkan keahlian dan pengetahuan yang mendalam mengenai teknik pengambilan gambar, karena hasil videografi dapat dinikmati oleh semua orang. Dalam videografi, kejadian yang direkam dapat diedit sesuai kebutuhan. Video tersebut dapat ditambahkan berbagai efek dan filter yang mendalam, tambahan suara, teks, dan sebagainya. Saat ini, kebutuhan akan pembuatan videografi semakin meningkat. Videografi bukan hanya digunakan dalam industri hiburan saja, namun berbagai pekerjaan dapat dikemas menjadi video yang menarik. Salah satunya, videografi mengenai pemasaran, promosi, tutorial, traveling, termasuk pembelajaran baik di dalam ataupun di luar kelas. Tujuan videografi adalah untuk membuat video yang menarik. Semua orang yang membuat videografi sesuai kebutuhan masing-masing. Videografi dapat digunakan untuk instansi, perusahaan, organisasi, maupun individu. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan sejarah dari videografi. Seni videografi mengalami perkembangan seiring kemajuan zaman. Diawali dengan ditemukannya kamera fotografi dan film seluloid pada abad ke-16. Penemuan ini dari kotak kayu. Pada bagian kotak tersebut terdapat lensa obscure. Lensa tersebut menjadi lubang kecil yang berada di tengah kotak atau sebagai senter. Dari film seluloid ditemukan ilusi gambar tetap. Ilusi tersebut dihasilkan bukan dari gerakan, sehingga membuat videografi semakin berkembang dengan munculnya motion picture oleh Thomas Alva Edison. Beliau juga menciptakan kinetoscope yang dikembangkan oleh Lumiere. Perkembangan terus dilakukan hingga akhirnya Thomas Alva Edison bersama Lumiere berhasil menemukan videografi dengan menggabungkan kamera dan proyektor menjadi satu kesatuan untuk memproduksi film. Seiring berkembangnya videografi, muncul telekomunikasi. Telekomunikasi mulai berkembang dari bentuk telegram pada tahun 1844. Selanjutnya, pada tahun 1876 ditemukan telepon sebagai alat komunikasi. Tahun 1880 ditemukan gelombang elektromagnetik dan 4 tahun setelahnya ditemukan TV mekanik. Awal dari munculnya film bioskop pada tahun 1894 yang pada saat itu disaksikan secara bersama-sama. Pada tahun 1895 mulai muncul pesan yang disampaikan melalui radio, hingga akhirnya berhasil muncul siaran radio. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, pada tahun 1941 muncul TV komersial yang digunakan untuk berbagai kebutuhan hingga sekarang. Selanjutnya, aspek penting pengajaran dalam video pembelajaran menurut Gage 1985. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan video pembelajaran. Salah satunya adalah aspek-aspek pengajaran yang terdapat di dalam video.
Adapun aspek-aspek penting pembuatan video pembelajaran menurut Gage 1985 yaitu yang pertama, menarik perhatian atau mendapatkan perhatian. Sebelum memulai menyampaikan materi, baiknya kita melakukan aktivitas yang dapat menarik perhatian pembelajar. Harapannya, pembelajar lebih semangat dan termotivasi untuk mempelajari materi yang akan diberikan. Beberapa aktivitas yang dapat digunakan untuk menarik perhatian pembelajar seperti cerita yang mampu memancing pertanyaan atau memberikan pertanyaan atau pernyataan yang mengejutkan. Yang kedua adalah menyebutkan tujuan pembelajaran. Memberikan penjelasan mengenai tujuan belajar yang akan dicapai. Tidak hanya itu, pastikan pembelajar paham kenapa mereka harus mempelajari materi tersebut dan ikut aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Beberapa hal yang harus disampaikan diantaranya performa yang dibutuhkan, kriteria performa yang harus dicapai, pembelajar ikut menentukan kriteria untuk standar performa, dapat menyampaikan tujuan belajar, sebisa mungkin kaitkan dengan bagaimana aplikasinya di dunia nyata. Dengan demikian, pembelajar dapat melihat nilai-nilai yang akan mereka dapatkan dan kemungkinan akan lebih termotivasi untuk belajar. Selanjutnya yaitu menstimulasi penarikan kembali prasyarat pembelajaran atau mengingat kembali pengetahuan atau keterampilan yang telah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar pengetahuan atau keterampilan tersebut terus diingat dan masuk ke memori jangka panjang. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, beritahu pembelajar pengetahuan atau keterampilan apa yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tertentu, serta bagaimana kaitannya dengan apa yang akan mereka pelajari. Kegiatan yang dapat dilakukan seperti menanyakan pemahaman mereka terhadap pengetahuan sebelumnya. Yang keempat adalah menyajikan materi. Dalam menyampaikan materi, sebaiknya menggunakan strategi agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Susun dan bagikan konten-konten agar pembelajar mudah memahami. Berikan penjelasan setiap kali selesai mendemonstrasikan keterampilan tertentu. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah saat menyusun konten. Susunlah konten tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, konten 1 untuk mencapai tujuan pembelajaran 1 dan seterusnya. Hal tersebut dilakukan agar pembelajar fokus untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan tertentu sebelum lanjut ke tujuan pembelajaran selanjutnya. Kegiatan yang dapat dilakukan selama menyampaikan materi diantaranya, yang pertama, berikan kosakata baru dan penjelasannya. Yang kedua, memberikan contoh-contoh yang real seperti studi kasus. Yang ketiga, memberikan konten dengan berbagai versi, misalnya video, demonstrasi, podcast, kerja kelompok, demonstrasi, dan lain-lain. Yang keempat, gunakan berbagai media untuk memfasilitasi preferensi belajar. Yang kelima, menyediakan bimbingan pembelajaran. Pembelajaran yang paling mahir pun akan menemukan kesulitan di tengah proses pembelajaran yang belum pernah ia pelajari. Oleh karena itu, bantuan dari tutor atau guru sangatlah diperlukan agar tidak ada kesalahpahaman mereka dalam belajar dan pembelajar terus termotivasi untuk terus belajar. Panduan bimbingan belajar dapat diberikan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, sediakan support saat diperlukan, seperti petunjuk yang dapat hilang setelah pembelajar berhasil menjawab pertanyaan atau selesai mempelajari konten tersebut. Memberikan strategi belajar seperti peta konsep, bermain peran, dan visualisasi. Yang ketiga, gunakan contoh dan non-contoh. Non-contoh digunakan untuk membantu pembelajar untuk mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan atau kebalikan dari contoh yang diberikan. Yang keempat, berikan studi kasus, analogi, gambar visual, dan metafora.
Studi kasus digunakan untuk mengetahui bagaimana peranan di dunia nyata. Analogi biasanya untuk menjelaskan konsep-konsep yang abstrak, gambar visual untuk menjelaskan hubungan secara visual, dan metafora sebagai pendukung pembelajaran. Yang keenam, memunculkan performa atau kinerja peserta didik. Pengulangan merupakan kunci untuk menyerap dan mempertahankan pengetahuan dan keterampilan baru. Oleh karena itu, guru sebaiknya memberikan pembelajar beberapa kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan atau mencoba keterampilan baru yang dapat membantu mereka saat di dunia nyata. Berikan skenario bercabang dan simulasi yang memberikan kesempatan mereka untuk membuat keputusan. Dengan demikian, mereka akan dapat melihat resiko atas pilihan mereka sendiri. Selain itu, untuk mendapatkan performa, kita dapat melakukan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pertanyaan yang dalam untuk menggali pikiran mereka. Yang kedua, memberikan referensi terhadap apa yang telah pembelajar ketahui sebelumnya. Yang ketiga, ajak pembelajar untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan sekelasnya. Yang keempat, ajak pembelajar untuk membaca kembali informasi yang telah mereka pelajari. Yang kelima, ajak pembelajar untuk menjelaskan kembali secara rinci informasi yang telah mereka pelajari. Yang keenam, bantu pembelajar untuk menghubungkan informasi baru tersebut dengan konteks yang lebih real. Bisa digunakan dengan menggunakan contoh real. Masuk ke poin yang ketujuh, yaitu memunculkan performa atau kinerja peserta didik. Memberikan feedback atau umpat balik yang konstruktif kepada pembelajar memungkinkan mereka untuk mengetahui di mana kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Sebaiknya berikan umpan balik yang personal daripada umpan balik yang umum, sehingga pembelajar mampu menilai langkah apa yang harus dilakukan agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Poin ke-8 yaitu menilai performa atau menilai kinerja peserta didik. Menilai peserta didik tidak hanya untuk mengukur kemajuan belajar, tapi juga memberikan Anda kesempatan untuk mengenali titik kelemahan pada strategi belajar yang telah diterapkan. Misalnya, sebagian besar pembelajar kesulitan dalam mempelajari materi yang telah diberikan. Kita dapat mengevaluasi kembali konten dan aktivitas yang kita berikan saat itu. Metode-metode untuk melakukan assessment diantaranya, yang pertama, melakukan pretest untuk mengetahui penguasaan pengetahuan sebelumnya, dan memberikan post-test untuk mengetahui penguasaan konten atau keterampilan yang dipelajari. Dan yang terakhir, memberikan pertanyaan di tengah-tengah penyampaian materi, baik oral maupun kuis sederhana. Yang kesembilan adalah meningkatkan retensi dan transfer, atau meningkatkan daya ingat dan pertukaran pengetahuan. Setiap pembelajar harus selalu sadar atau mengetahui bagaimana menerapkan pengetahuan atau keterampilan yang telah dipelajari. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan skenario dunia nyata, kisah sukses, atau studi kasus. Selanjutnya, ada aspek penting pembuatan video pembelajaran menurut Kim dan kawan-kawan 2014. Yang pertama, ada penyajian materi yang benar. Yang kedua, teknik penyampaian yang tepat. Yang ketiga, durasi video. Yang keempat, produksi video dengan kualitas yang optimal. Selanjutnya, kami akan membahas apa saja sih keuntungan pembelajaran melalui media video. Keuntungan yang pertama yaitu lebih menyentuh emosi siswa. Video grafis bukan hanya menyajikan informasi secara tertulis yang harus dibaca satu demi satu, tapi juga memadukan informasi dengan gerak, musik, voice over, dan narasi yang menyatu. Yang menarik adalah semua komponen tersebut bertujuan untuk menjelaskan satu konsep dalam video grafis. Artinya, semua saling berkaitan dan mendukung.
Hal ini mempengaruhi emosi siswa, dan kita tentu tahu bahwa pesan yang melibatkan emosi akan lebih diingat dan mudah diceritakan kembali. Keuntungan kedua yaitu memudahkan pemahaman siswa. Mayer menjelaskan pula bahwa media pembelajaran berbasis gambar bergerak atau animasi dan video dapat mendorong pemahaman peserta didik bila digunakan dengan cara yang konsisten dengan teori pembelajaran multimedia. Pernyataan di atas menjelaskan bahwa manusia adalah spesies visual. Manusia lebih mudah mencerna informasi yang berbasis gambar. Penggunaan media pembelajaran elektronik dalam dunia pendidikan merupakan langkah inovatif yang signifikan dalam dunia pendidikan. Video pembelajaran bertujuan agar membantu mengkomunikasikan pesan-pesan yang disampaikan dapat lebih memberikan pemahaman kepada penerima pesan. Video today is often used for demonstration and evaluation, but we believe that a more productive approach is to use video to support teachers' ability to notice and interpret classroom interaction. Teori di atas menjelaskan bahwa video pembelajaran juga digunakan untuk membantu guru untuk berinteraksi di dalam kelas. Keuntungan yang ketiga adalah bertahan lama. Video grafis bisa di-share ulang, dibuat ulang, hingga diposting ulang dengan konten yang sedikit berbeda. Kita dapat membuat video grafis berdurasi panjang lalu memecahnya menjadi beberapa segmen video grafis. Keuntungan yang keempat yaitu menjadi pengganti objek, peristiwa, dan proses yang tidak dapat dilihat langsung. Film maupun video menjadi pelengkap pengalaman-pengalaman dasar siswa saat membaca, diskusi, praktek, dan sebagainya. Film atau video dapat dijadikan sebagai pengganti objek yang tidak dapat mereka lihat secara langsung. Contohnya adalah proses gunung meletus, kereta berjalan, cara mesin bekerja, dan masih banyak lagi. Keuntungan yang kelima adalah penanaman sikap maupun segi afektif. Dengan menggunakan video, siswa dapat merasa terdorong dan termotivasi dari film atau video yang yang menanamkan sikap maupun segi afektif. Film atau video yang terselip nilai-nilai positif di dalamnya juga dapat mencetuskan pemikiran serta pembahasan di antara kelompok siswa. Dan keuntungan yang keenam yang kami angkat adalah waktu kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif. Video atau film yang diproyeksikan ke layar dengan proyektor memudahkan guru untuk melakukan presentasi atau pembelajaran di hadapan banyak siswa sekaligus. Sehingga dengan videografi sebagai media pembelajaran menjadikan waktu pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang terakhir adalah syarat membuat videografi. Yang pertama adalah mengetahui target. Syarat sebelum membuat videografi yang pertama kali harus kita tentukan adalah mengetahui target. Target kepada siapa video itu dibuat dan apa tujuan dari pembahasan dalam video tersebut. Yang kedua adalah alur yang mudah dipahami. Setelah mengetahui topik yang akan diangkat, pastikan kita pikirkan konten video yang akan dibuat. Usahakan agar alur videografi mudah dipahami, terstruktur, dan jelas. Jika berbentuk cerita, tentukan awal dan akhir yang jelas sehingga tidak menimbulkan banyak persepsi. Jika berupa kategori how to, maka setiap stepnya harus urut dan jelas. Yang ketiga adalah konten menarik dan bermanfaat. Konten yang bermanfaat pasti menarik, sedangkan menarik belum tentu bermanfaat. Usahakan yang menyempurnakan keduanya, yakni menarik dan bermanfaat. Gunakan desain videografi yang dapat memanjakan penglihatan mata agar penonton atau siswa menonton videonya sampai habis. Yang keempat adalah durasi yang pas. Syarat sebelum membuat videografi yang terakhir adalah durasi yang pas.
Durasi yang terlalu panjang dikhawatirkan membuat siswa bosan dan tidak punya waktu untuk menonton lebih lama. Maka dari itu, usahakan durasi video grafis sekitar 3-4 menit agar lebih efisien dan efektif. Jika kita mempunyai video berdurasi 30 menit hingga 1 jam, potonglah menjadi beberapa bagian yang penting sehingga video tersebut pun masih bisa dibagikan kepada siswa. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari kami. Untuk kekurangannya kami mohon untuk dimaafkan. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.